Hai guys, hai guys, balik lagi sama aku, Baby, acara Talk. Kali ini aku mengundang, eh, mungkin ini enggak, ini kita hari ini bingung mau ngomongin tema dulu atau orangnya dulu, orangnya dulu. Hari ini ada Mbak Uci, ada Pak Ahmad Syaroni. Halo guys. Hai. Ya, yang seperti kalian tahu ya semalam juga habis streaming sama sukan admin. Kali ini dia nampak ya mukanya. Semalam dia pakai masker Pak streamingnya. Masih malu-malu ya. Pergi. Yes, jadi kenapa aku mau ngajak Pak Del untuk seks, seksualiti dan gender karena kemarin waktu eh, pelatihan dasar teknik konseling Pak Dir ada membahas tentang itu, tapi kayak dikit banget gitu. Jadi ternyata banyak juga yang tertarik dan selama ini juga Baby Pak sering bahas sama Lida gitu. Cuma kan ya cuma berdasarkan Google gitu. Nah, mungkin hari ini kebetulan Pak Dir lagi jamnya kosong dan bisa diajak streaming. Pak Dir bisa menjelaskan Pak. Dan kalau Baby kan udah tahu nih kemarin bedanya seks, seksualiti dan gender. Mungkin banyak teman-teman yang masih Mulai ya? iya. Jadi aku presentasi. Iya. Ya. Jadi judulnya itu sebenarnya judulnya lebih ke narasi tentang seks, seksualitas dan gender. Di dalam tiga hal ini ada banyak sekali misleading informasi. Kemudian juga banyak sekali mispersepsi tentang tiga hal ini. Jadi yang paling sederhana misalnya tentang seks. Seks itu dipahami sangat tabu. Kenapa? Karena dia dikorelasikan dengan terkait dengan hubungan seksual. Padahal hubungan seksual itu sesuatu yang jauh sebelum seks itu sendiri, jauh sesudah seks itu sendiri. Jadi kalau ngomong seks, seks itu sebenarnya jenis kelamin, udah titik. Beda dengan gender. Kalau gender itu kan peran konstruksi yang dibangun atas sebuah jenis kelamin tertentu. Itu perbedaan antara seks dengan gender. Nah, kalau seks itu sendiri udah top jenis kelamin, laki-laki, perempuan, atau dalam biologisnya penis, vagina, gitu kan. Tapi kemudian pemahamannya jadi meluas karena ini terkait dengan organ organ reproduksi yang berhubungan dengan vagina yang identik dengan perempuan, kemudian ada organ reproduksi yang identik dengan penis. Misalnya organ reproduksi untuk laki-laki itu ada penis, kemudian dan sebagainya itu segitiga semua. Dan vagina, rahim, dan arium dan sebagainya. Nah itu kan biologis dan itu masuk dalam pengetahuan tentang seks. Dan itu seharusnya mau tak mau itu seharusnya sudah didapat oleh seorang anak sejak dini ya. Karena dia itu lahir dia pasti punya itu ya. Terlepas nanti gendernya apa, tapi lahir pasti ada itu, ada perangkat itu, perangkat biologis. Oh, dia bersifat apa itu persoalan lain. Nah, dalam proses kehidupannya, seorang laki-laki yang memiliki penis, dia akan memiliki kehidupan seksual. Perempuan memiliki vagina juga punya kehidupan seksual. Nah, kehidupan seksual yang menyangkut sosial, budaya, politik, dan sebagainya itulah yang kemudian disebut sebagai seksualitas. Jadi seksualitas itu lebih pada proses kehidupannya. Kalau gender, konstruksi yang dibangun oleh sosial terhadap
si yang punya jenis kelamin tadi. Nah, mispersepsi yang dimaksud itu misalnya terkait orang menyebut tentang keintiman, diskusi kemarin. Ya. Orang tahunya keintiman itu seolah-olah kayak tabu kan. Ya. Kenapa? Karena diterjemahkan sebagai hubungan intim. Dan intim itu maksudnya apa? Hubungan suami istri. Padahal itu sudah sejak awal sudah mispersepsi. Keintiman itu enggak ada hubungan suami istri. Karena keintiman itu bisa dibangun misalnya seorang orang tua pada anak memiliki relasi yang intim, bisa teman kita punya relasi intim, kedekatannya secara intim, mengenal lebih jauh, itu bisa. Tapi tanpa melibatkan yang disebut sebagai hubungan seksual. Jadi tidak ada pelibatan hal-hal yang bersifat secara seksual. Keintiman dibangun dalam bentuk hal yang lain, misalnya ya kesamaan dalam sehingga saling mengenal lebih jauh dari itu akhirnya kita kayaknya connecting gitu. Apa, nyambung satu referensi satu frekuensi, apalagi sekarang sebutannya istilah-istilah. Nah itu sebagai ya itu sebenarnya itu membangun dan itu bisa dilakukan, bukan hanya bisa dilakukan seorang orang tua kepada anak pun juga. Tapi kalau yang terjadi pelibatan yang namanya relasi seksual, misalnya ego atau biasa disebut nafsu, nah itu baru ada penyelewengan. Misalnya orang tua punya keintiman dengan anaknya, bapak punya keintiman dengan anaknya, tapi kemudian tiba-tiba melibatkan yang namanya libido, maka itu incest, kasus pelecehan, pencabulan, pemerkosaan, kan? Atau misalnya dua orang punya hubungan yang cukup intim, tapi kemudian ternyata salah satunya melibatkan secara seksual. Itu juga kan kalau tidak mendapatkan persetujuan dari pihak partnernya, itu pelecehan atau pencabulan. Jadi ketika keintiman itu dibangun dalam bentuk yang sehat, sebenarnya nggak ada masalah. Dia menjadi persoalan ketika keintiman itu keintiman yang dibangun itu juga melibatkan hal yang sifatnya libido, nafsu. Nah kalau itu sudah muncul seharusnya itu sudah something beyond, lebih Dari yang satu. ya jauh dari yang namanya intiman. Nah, sebenarnya itu sudah hal yang lebih dari sekedar itu. Nah, ini yang mispersepsi, seolah-olah diidentikan kalau sudah intim itu ujuk-ujuk udah langsung intercourse. Orang kalau sudah membangun keintiman itu nggak ada, seolah-olah kita nggak percaya yang namanya keintiman. Ya, betul. Kita itu curiganya kalau orang sudah membangun keintiman itu pasti urusannya udah seksual. Padahal faktanya sebenarnya nggak serta orang bisa aja dalam relasi yang sehat. Bahkan keintiman itu sudah dibangun sejak lahir. Apa yang bisa dilakukan seorang ayah atau seorang ibu ke anaknya selain intiman untuk mengungkapkan rasa sayang? Ya sama hal, kita dilatih dari kecil kan. Ada nggak yang dilatih? Ada nggak orang di antara teman-teman yang nggak pernah dilatih bagaimana mengungkapkan rasa sayang? Kamu ada? Jadi kamu nggak ngerti itu bagaimana cara mengungkapkan rasa sayang? Tahunya itu dari keluarga. Ya, persoalan tahu dari mana hal yang lain ya. Tapi akhirnya kamu tahu kan bagaimana Iya rasa sih sayang. Pak. Kan kalau dari keluarga tuh yang benar kayak Kak Lici. Karena kayak kami nggak dilatih kan. Kalau orang tua sekarang kan udah kayak sayang peluk lah gitu. Kalau itu enggak gitu. Ya, gitu sih. Lalu bahasa sekarang love Love language. language, ya. Ya,
bisa nggak membedakan antara ini sebenarnya bangunan yang disebut sebagai keintiman atau ini sebenarnya ada kecenderungan ke pengarah ke seksual? Beda kan? Ya, Bisa. gimana? Beda nggak sih rasanya? Ya, bedanya di mana? Perlakuan Kan Apa? kalau terlalu banyak sedikit Di mana? kan risih. enggak sih kak, enggak juga. Kadang orang yang kencing yang mengarah ke seksual. Dan Emang mungkin love di language-nya beda sih. orang beda itu nggak sih kak? Ya, memang beda. Enggak, ini pengalamannya individual. Yang dialami Baby pasti berbeda dengan Ya, ya, Michi. betul. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kamu bisa membedakan antara ini ungkapan love language dalam bentuk intima, ini ungkapan yang sebenarnya sudah mengarah ke seksual. Bagaimana kamu membedakan? Kayak, tapi itu susah menjelaskan gitu tuh kak. Hmm. Karena kan ini belum yang ada yang sulit ya, Pak. Hah? Baru ngerasain gitu. Ya, tapi kamu udah bisa kan membatasi diri sekarang kan? Udah. Apa yang menjadi kunci kamu sendiri? Love language yang masih bisa kuterima itu hanya sebatas keintiman yang segini. Lebih dari ini udah seksual. Gimana kamu membedakan? Oh, gitu. Gimana? Eh, kalau ini kan emang love language-nya tuh sikatan. Nah, Jadi kadang bisa membedakan orang ketika udah, maksudnya kayak yang udah melibatkan seksual tuh ketika dia, misalnya kalau masih kayak nepuk gitu kayak nepuk sini itu masih oke, tapi kalau sampai udah ngerangkul tuh udah ngerasa risih dan kayak jadinya aku Ya, kayak, langsung jaga jarak gitu. kayak langsung jaga jarak karena terus juga dari situ pertama mungkin kalau pertama kali pas kayak mungkin kebawa suasana karena terlalu asik terus gitu. Terus yang kedua juga dari katanya bisa di sinyalnya apa yang bisa mengingatkan, memberi peringatan padamu? Nah, ini seksual ini. Apa yang menjadi sinyal di kamu? Kayaknya Ya kamu menyebutnya Risih. berlebihan itu gimana? Kamu Iya, merasa betul. risihnya itu dari Karena- mana? dan nggak enak dunia. Iya, nggak enaknya itu. karena dia nyentuh kan, Iya. karena dia nyentuhnya Bukan tuh kalau dia. disentuh, kamu kan love language kamu disentuh. Ya. Ya, Mungkin tapi lebih ke trust kali. trust, oke. Oh ya So, benar. terus Terus kayak kalau itu emang lebih nyaman tuh skinship sama orang yang emang Dekat. dekat gitu. Kalau enggak Emang juga ya. suka. dekat, membedakan antara dekat dan tidak dekat gimana? Ininya Agak tuh. Ikatankah? ya Ya ikatan. kayak ya ikatan. Ya ikatan. Nah, Pertemanan itu ikatan kan? Ya, ikatan yang kamu sudah itu asalnya dari mana? Janjian kita dalam pada hari ini kami Enggak. berdua menyatakan bahwa kami jadi apa? dari trust mas Ya trust. Selain trust itu apa? feeling. Hah? Susah kalau feeling. Persetujuan nggak? Kamu menyatakan kamu dekat dengan seseorang, kamu setuju nggak? Ada persetujuan nggak satu sama lain? Kita ini udah dekat. Dan itu yang orang jarang lakuin nggak sih Mak? Ya, Kalau memang. misalnya, ya kan, nah iya, jadi kalau mau dibilang itu susah gitu nggak sih kak? Ya, Kayak gini lah, kita kan menang. Aku deket nih sama gue ya, kan nggak ada gitu pak. Maksudnya kayak ya itu kan berjalan seiring waktu. Ya itu Iya. berarti banyak. Ya bukan berarti kalau kita sering ketemu di kantor ini kemudian tiba-tiba aja aku mengatakan bahwa aku dekat dengan. Terus aku tiba-tiba marah kalau kamu menolak. Lah kita kan udah lama. Kita kan udah setiap hari di kantor yang sama. Ya, sementara Lebih dia banyak ketemu dengan Jadi, aku daripada ada keluargamu. satu sisi aja yang ngerasain. Ya kalau sebutannya hanya dekat, bisa jadi salah satu pihak yang merasa sudah dekat. Pihak yang lain kan belum tentu. Artinya kan perlu ada persetujuan satu sama lain. Ya, Seberapa dekatnya.
Oh, sampai mikir. Iya, baru mulai. Ya nggak mungkin sok pede begitu kan. Mm-mm. Ya sih. Ya bisa aja kita teman-teman mungkin lebih banyak bergaul denganku misalnya setiap hari 24 jam tuh lebih banyak di sini daripada di rumah. Terus tiba-tiba diklaim sama aku sepihak, aku lebih dekat. Dan aku merasa seolah-olah akulah yang paling berhak. Gitu. Tiba-tiba apakah itu harus diamini langsung sama teman? Enggak kan? Ya makanya harus ada persetujuan kan? Ya. Ya selain trust tadi, sebelum kita membangun trust itu, maka sebelumnya harus ada persetujuan satu sama lain. Kita dekat, ya memang dekat. Setelah dekat, baru kita membangun trust kan. Trust itu gak abadi. Hari ini bisa trust, besok enggak. Tentu gak ada yang namanya trust itu permanen. Ya. Dalam ilmu organisasi aja ada alat kalau mengukur orang itu tingkat kepercayaannya dalam organisasi. Ada alat setiap periode harus diukur apakah masih bisa dipercaya atau tidak. Nanti diukur lagi dan lagi. Kalau tidak bisa dipercaya lagi, tidak ada yang permanen berarti.